Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Janisih dari kelas Akuntansi Syariah A1. Saya akan menjelaskan mengenai warga negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengenai kewarganegaraan Indonesia, Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Dan dalam Pasal 2 menjelaskan mengenai yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dalam Pasal 4 dijelaskan siapa saja yang menjadi warga negara Indonesia. Berikut adalah poin-poin dalam pasalnya. Poin A. Setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia baik sebelum undang-undang ini disahkan maupun telah disahkan. Poin B. Anak yang lahir dari pernikahan sah dari orang tua yang berstatus warga negara Indonesia. Contohnya seperti saya terlahir dari ayah yang berstatus WNI dan ibu yang berstatus WNI, sehingga saya juga berstatus WNI. Dalam hal ini terjadi penerapan asas kewarganegaraan tunggal. Poin C. Anak yang lahir dari pernikahan sah yang ayah adalah seorang WNI dan ibu adalah seorang WNA. Contohnya, sang ayah berstatus WNI dan sang ibu berstatus WNA Amerika Serikat misalnya, maka sang anak adalah seorang WNI. Biasanya dalam kasus ini, sang anak memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas. Poin D, anak yang lahir dari pernikahan yang sah, yang ayahnya berstatus WNA dan ibu berstatus WNI. Maka dalam hal ini juga berlaku status kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak yang bersangkutan. Poin E, anak yang lahir dari seorang ibu WNI dan ayah tanpa kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan hukum pada sang anak. Poin F, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari pernikahan yang sah yang ayahnya berstatus WNI. Waktu 300 hari adalah waktu yang cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari sang ayah. Poin G, yaitu anak yang lahir di luar pernikahan dari ibu berstatus WNI. Poin H, anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah dari ibu berstatus WNA dan diakui sang ayah berstatus WNI sebagai anaknya sebelum berusia 18 tahun atau belum kawin. Pengakuan tersebut dibuktikan dengan penetapan pengadilan dan dalam hal ini anak tersebut memiliki status kewarganegaraan ganda terbatas sampai usia 18 tahun atau belum kawin dan nantinya sang anak diberi kebebasan untuk memilih kewarganegaraan baik kewarganegaraan sang ibu maupun sang ayah. Poin I. Anak yang lahir di wilayah Indonesia yang saat lahir tidak jelas kewarganegaraan orang tuanya. Poin K, anak yang lahir yang ditemukan di wilayah Indonesia selama tidak diketahui keberadaan orang tuanya. Poin L, anak yang lahir di wilayah Indonesia yang mana orang tua tidak memiliki kewarganegaraan dan tidak diketahui keberadaannya. Poin M, anak yang lahir di luar wilayah Indonesia dari orang tua berstatus WNI yang karena ketentuan negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan bagi anak yang bersangkutan. Negara yang menerapkan penetapan kewarganegaraan menurut tempat kelahiran adalah negara yang menganut asas ius soli dan si anak mendapatkan status kewarganegaraan terbatas sampai usia 18 tahun. Poin N, yaitu anak dari orang tua yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, namun orang tuanya meninggal sebelum mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia. Itulah poin-poin penting yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 mengenai warga negara
dan siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.